Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah Masjid Ikhlas rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa yaitu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menemui surganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa, bekal yang bisa menghantarkan kita menuju Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita menyampaikan hal-hal atau bekal-bekal yang berkaitan dengan Ramadan. Lebih tepatnya yaitu bekal-bekal yang berkaitan dengan khusus yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang mana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala khususkan satu bulan di bulan-bulan yang lainnya untuk puasa satu bulan penuh yang mana tidak diwajibkan kepada bulan-bulan selainnya. Karena di dalamnya memiliki keutamaan yang mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini adalah apa? Bulan yang diberkahi, yaitu syahrun mubarak. Ya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Apa syahrun mubarak? Yaitu bulan yang diberkahi. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Lalu menyebutkan keutamaan-keutamaan atau di antara keutamaan bulan Ramadan, yaitu apa? Fiha tuftahu abwabul jannah. Di dalamnya bulan Ramadan tersebut akan dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabul jahim, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidat syayatin, dan akan dibelenggu setan-setan. Betapa banyak keutamaan Ramadan yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Dan sekali keutamaan bulan Ramadan. Seperti puasa bulan Ramadan, Allah sebutkan bahwa orang yang berpuasa bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa ganjarannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga orang-orang yang salat malam di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sama, yaitu orang-orang yang salat di bulan Ramadan
Ya. Salat di bulan Ramadan keutamaan yang sama, itu apa? Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, hadisnya sama. Riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kalau tentang salat, lafaznya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melakukan salat pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka apa? Akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Ini keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Di antara keutamaan yang lainnya di bulan Ramadan ini, bahwa umrah di bulan Ramadan sama kedudukannya sebagaimana haji. Ya. Ya, umrah di bulan Ramadan kedudukannya sama dengan haji. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri." Kata pada seorang perempuan, jika datang bulan Ramadan, maka hendaknya kamu umrah. Umrah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam bulan Ramadan tersebut Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an tersebut? Fi hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana Al-Quran tersebut sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelasan dari petunjuk, dan juga Al-Furqan sebagai pembeda. Yaitu di sini Allah sebenarnya menyebutkan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, yang lebih khususnya yaitu di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkannya pada Lailatul Qadar. Itu di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ya, itu di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Adapun ya, ketika kita menyambut Ramadan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Hendaknya kita bergembira. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dan katakanlah karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira, bersukaria. Bergembira dengan adanya apa? Keutamaan dari Allah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan dan rahmat dari Allah yang akan segera mendatangi kita, yaitu bulan Ramadan. Maka wajib bagi kita untuk bergembira menyambut bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana tadi dalil yang tadi juga yang sebutkan di awal, yaitu Nabi SAW memberikan kabar gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Dan menyebutkan apa? Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Nabi memberi kabar gembira. Bahkan sebutkan syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Yang mana Nabi SAW sebutkan keutamaan-keutamaannya itu apa? Yaitu di dalamnya akan dibukakan pintu surga, akan ditutup pintu neraka. Ya. Jadi Nabi SAW juga bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sebagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk bergembira atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa yang kita persiapkan menuju bulan Ramadan ini? Tentunya kita ketahui bahwa amalan-amalan atau seluruh amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
kecuali dengan dua hal. Yang mana dua hal ini merupakan syarat diterimanya amalan. Apa syarat tersebut? Yang pertama adalah ikhlas. Ayyakuna hadzal amal ikhlasan lillahi azza wa jalla. Maka hendaknya amalan ini, amalan apapun juga, salat, zakat, puasa, haji, dan seluruh amal ibadah yang lainnya, hendaknya ditujukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalilnya tentang ikhlas ini. Karena di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di antaranya adalah apa? Mengajak manusia agar mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Mana dalilnya? Banyak sekali di antaranya Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah dan jangan sembah selain Allah. Di antara dalilnya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka telah diperintahkan kecuali agar apa? Agar beribadah, menyembah kepada Allah dan ikhlas. Ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa? Beribadah hanya kepada Allah, tujuannya hanya untuk Allah, tidak kepada yang lainnya. Ya. Ini yang sering kita baca, kita ulang-ulangi di dalam salat kita, yaitu apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Yaitu hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, tidak kepada selainmu. Karena apa? Karena segala amalan yang diperuntukkan untuk selain Allah, maka amalan ini akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dalil yang kedua apa? Syarat yang kedua apa? Yaitu al-ittiba'. Yaitu syarat terimanya amalan yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah ittiba' atau mutaba'ah. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya? Kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah zakat, maka bagaimana tata cara zakat yang benar yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, bagaimana tata cara puasa yang benar? Haji, begitu juga dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, maka mengharuskan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk diikuti. Rasulullah diutus ke muka bumi untuk apa? Untuk diikuti. Ada sebagian orang yang mengkhususkan atau mencukupkan diri dengan Al-Quran, tidak memakai dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka ini adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita salat. Bagaimana kita akan melakukan salat yang benar kalau tanpa ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Bagaimana kita bisa melakukan puasa, bisa melakukan haji dan ibadah-ibadah yang lainnya dan benar kalau tanpa sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW? Ya. Maka kewajiban kita yang kedua adalah apa? Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam ibadah-ibadah kita. Karena setiap ibadah yang tanpa didasari sunnah dari Rasulullah, tanpa didasari oleh contoh dari Rasulullah, maka amalannya akan tertolak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di hadis Arba'in disebutkan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi nomor 5, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan tanpa ada perintahnya dari kami, yaitu tanpa ada perintahnya dari syariat Islam, dari Rasulullah, maka apa? Fahuwa raddun. Maka fahuwa raddun yaitu mardudun, maka amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan adalah Rasulullah SAW. Yang mengharuskan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Maka tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti Ustaz Fulan, untuk mengikuti Ustaz Alan di dalam tata cara ibadah yang kita lakukan. Enggak ada. Ustaz-ustaz yang ada hanya apa? Menyampaikan.
bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Kalau usaha tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka kita ikuti sunnahnya. Karena tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti ustaz tertentu, kecuali wajib bagi kita untuk mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Wajib bagi kita semua. Para ustaz dan juga para ulama di atasnya, ya, mereka hanya menjelaskan bagaimana yang benar dalam tata cara ibadah mengikuti Rasulullah SAW. Ya, sekarang kita lanjutkan, yaitu bekal kita, yaitu menuju Ramadan, yaitu khususnya tentang puasa. Sudah kita ketahui bahwa puasa, ya, mungkin saya akan singkat, ya. Puasa adalah kewajiban bagi kita, kewajiban bagi kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban berpuasa ini. Nah, mungkin nanti akan sering kita dengar, ya, dalil-dalil tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, khususnya ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, yaitu kutiba, yaitu diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ayat yang jelas, yang sharih, yang menunjukkan bahwa puasa ini hukumnya wajib. Ya. Maka tidak boleh ada seorang Islam yang mana dia mengatakan bahwa puasa ini enggak wajib. Ini dalilnya. Bahkan kesepakatan ulama mengatakan bahwa puasa adalah wajib, puasa Ramadan. Maka tidak boleh ada seorang yang mengatakan puasa itu adalah puasa itu tidak wajib. Maka ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya. Maka orang-orang yang mengingkari kewajiban puasa, yang mana puasa ini sudah diketahui dalam Islam, masyarakat sudah mengetahui kewajiban puasa bulan Ramadan, ya kan? Tanpa harus mengetahui dalilnya. Maka orang yang mengingkari kewajiban puasa ini bisa menjadi kafir. Karena sudah diketahui dalam Islam secara darurat. Semua kaum muslim mengetahui. Akan tapi, perhatikan sih. Akan tapi orang yang tidak berpuasa tapi meyakini dalam hati bahwa puasa itu wajib, maka tentunya tidak kafir. Ya, tentunya tidak kafir. Akan tapi dia melakukan dosa besar. Karena telah meninggalkan perintah yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya. Di antara dalil tadi dari Al-Qur'an, dari hadis, yaitu Islam dibangun di atas 5, dan Islam ala khamsin. Di antaranya yaitu syahadat, salat, zakat, dan puasa dan haji. Yang mana kita kenal dengan rukun Islam. Yang mana di dalamnya ada apa? Puasa. Berarti puasa ini hukumnya wajib. Termasuk rukun dari rukun Islam. Nah, tadi saya sebutkan keutamaan, yaitu keutamaan secara umum yang berkaitan dengan Ramadan, puasanya, salat malamnya, yaitu dengan Al-Quran dan seterusnya. Adapun keutamaan puasa secara khususnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau di sini Rasulullah SAW bersabda tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini keutamaan yang pertama, yaitu Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, ya, di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih.
Seluruh amalan anak Adam itu seluruhnya untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa fa innahu li wa ana jazbi. Karena puasa itu untukku, puasa itu untuk Allah dan hanya Allah yang akan membalasnya. Apa maksudnya? Yaitu balasan puasa tidak dikhususkan, yaitu 10 sampai 700. Akan tapi apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasiyamu jannatun. Ini keutamaan yang lain bahwa puasa adalah jannah. Puasa adalah sebagai tameng, sebagai perisai yang menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaan bulan Ramadan atau keutamaan puasa. Dan satu lagi saya tambahkan keutamaan puasa itu bahwa orang yang masuk atau orang yang berpuasa atau sering berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga, yaitu dari pintu namanya Ar-Rayyan. Ya, nama pintunya Ar-Rayyan, yaitu pintu masuknya bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu la Ar-Rayyan." Sungguhnya di surga itu apa? Ada satu pintu yang mana ada namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumil qiyamah, la yadkhulu minhu 'adun ghairuhum. Yang mana orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga dari pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut selain mereka, selain orang-orang yang berpuasa. Hanya orang-orang berpuasa. Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka mereka berdiri dan tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang pun selain mereka, tidak ada seorang pun yang masuk ke surga selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, dan ketika mereka orang-orang berpuasa sudah masuk semua, maka pintunya ditutup dan tidak ada yang masuk selain dari mereka. Sekarang selanjutnya, sebelum masuk puasa biasanya apa? Kita mencari hilal, ya kan? Terkadang di kita itu apa? Ada perbedaan pendapat. Ada yang puasanya hari ini, ada yang puasanya besok, ada yang puasanya lusa, dan seterusnya. Ya. Maka bagaimana tata cara menentukan hilal yang benar yang telah digariskan oleh syariat kita? Ya. Maka yang pertama saya sampaikan, wujubu siyam Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajibnya berpuasa Ramadan dikarenakan melihat hilal. Ini yang ada dalilnya. Ini yang sesuai dengan syariat kita. Ya apa? Masuk di bulan Ramadan karena melihat hilal, melihat. Hilal itu awal bulan, ya. Sebagaimana nanti kalau di awal puasa kan banyak orang-orang yang pakai teropong dan yang lain itu untuk melihat hilal. Maka ini yang benar. Karena dalilnya sangat jelas bahwa Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Nabi mengatakan apa? Berpuasalah kalian ketika melihatnya. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Jelas sekali, ya kan? Yaitu wajibnya berpuasa ketika melihat hilal. Maka orang yang berpandangan selain pandangan ini maka salah. Jelas nas. Ini adalah perkataan Rasulullah. Kalau ada orang yang berpandangan lain maka salah. Karena Rasulullah SAW membawa syariat. Rasulullah SAW menegaskan syariat pada kita. Ya. Rasulullah menegaskan di sini, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah bulan Ramadan ketika kalian melihatnya, itu ketika kalian melihat hilal. Yaitu ketika kalian melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal. Apa berbuka di sini? Yaitu lebaran.
1 Syawal, Idul Fitri. Idul Fitri itu Id itu kembali. Fitri itu apa? Kembali berbuka. Kembali berbuka, kembali makan. Paham sudah ya? Maka di sini hadisnya wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ketika melihatnya, yaitu Idul Fitri ketika melihat hilal juga. Hilal apa? Hilal Syawal. Ya. Makanya tanggal 29 Ramadan atau tanggal berapa? Ya, 29 Ramadan itu dilihat tuh hilalnya. Ya kan? Kalau ada hilal berarti besok apa? Besok lebaran, ya kan? Kalau ketika puasa, maksudnya ketika puasa tanggal 29 ada hilal berarti apa? Besok lebaran. Atau misalkan bulan Sya'ban, ya. Ketika sekarang nih tanggal 29 bulan sekarang, bulan Sya'ban, ya, malamnya itu dilihat, ya. Kalau malamnya itu kelihatan atau sorenya kelihatan tepat ada hilal dan pemerintah mengakuinya, maka bagaimana? Besok berarti pemerintah menetapkan puasa dan kita ikut puasa, ya, karena melihatnya. Dan juga sama, ketika ada nanti seorang yang melihat hilal nanti ketika puasa tanggal 29, ya, sorenya atau malamnya melihat hilal, ya, lalu sampai pemerintah dan pemerintah mengakuinya, maka besok lebaran maka kita ikut lebaran. Ya. Nah, selanjutnya, ya, bagaimana kita ketika mendengar ada orang yang melihat hilal, ya, melihat hilalnya hari ini nih atau malam ini, berarti besok harusnya apa? Puasa. Lalu bagaimana kalau syahadahnya, persaksiannya tidak diakui oleh pemerintah? Paham ya? Dia melihat saja. Yaitu bukan orang ditugaskan oleh pemerintah. Kan banyak orang ditugaskan oleh pemerintah, ya kan? Orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah misalkan enggak melihat. Lalu ada seseorang yang melihat hilal tersebut. Ya, dia tidak bisa menyampaikan ke pemerintah. Atau dia menyampaikan ke pemerintah lalu ditolak persaksiannya. Maka bagaimana? Ya, pemerintah menetapkan bahwa besok digenapkan tanggal 30 Sya'ban, yaitu Ramadan lusanya. Maka kita ikut mana? Ikut orang ini yang melihat, katanya melihat, atau kita ikut pemerintah? Maka jawaban yang benar, ya, di antara pendapat ulama, ya, saya memilih pendapat yang mana hendaknya kita berpuasa mengikuti pemerintah. Hendaknya kita berpuasa mengikuti pemerintah. Mana dalilnya? Di antara dalilnya yaitu apa? Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Tara an-nasu al-hilal." Atau manusia mereka melihat-lihat, mencari-cari hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu, dan aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat hilal. Ibnu Umar ini dia mengatakan kepada Rasulullah bahwa dia melihat hilal. Apa yang dilakukan? Dia mengabarkan kepada Rasulullah, ini yang pertama. Lalu maka dia berpuasa, wa maronna sabasyami, dan Rasulullah memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya. Yaitu berpuasa atas perintah dari Rasulullah. Perintah dari pemimpin. Dari yang lain yang jelas adalah apa? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun." As-sawm yaitu berpuasa, yaitu hari-hari kalian berpuasa. Kalian berpuasa bareng-bareng. Ya, berarti berpuasanya bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Berarti menentukan siapa? Pemerintah. Ya. Wal fitri yawma tuftirun. Lebaran juga, hari Idul Fitri juga, hari-hari kalian berbuka bareng-bareng. Wal adha yawma tudahhun, dan hari Idul Adha adalah hari-hari kalian menyembelih. Paham sering ya? Jadi di sini sunnahnya dilakukan secara
bareng sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jelas dalil-dalil menunjukkan bahwa wajib bagi kita berpuasa yang pertama untuk melihat hilal, ini yang pertama. Yang kedua kita ikuti yaitu apa? Anjuran dari pemerintah. Karena pemerintahlah yang menerima orang tersebut atau tidak. Ya, setelah itu baru apa? Baru kita yang ikut pemerintah. Karena kita disuruh untuk berpuasa bareng sebagaimana Rasulullah SAW atau sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan. Siapa saja yang wajib untuk berpuasa? Maka wajib berpuasa yang pertama adalah seorang muslim. Yang kedua dia berakal. Yang ketiga dia baligh. Yang keempat dia sahih. Dan yang kelima dia muqim. Muqim itu bertempat diri, bukan safar. Ya. Ini orang-orang yang wajib untuk berpuasa bagi mereka. Ya. Orang yang muslim, berakal, baligh, sehat, dan juga dia tinggal di tempatnya. Dan juga kalau untuk perempuan yaitu apa? Suci dari haid dan nifas. Untuk perempuan tambahannya suci dari haid dan nifas. Ya. Adapun ya orang yang safar dan orang yang sakit, tadi kan sebutkan ya. Yang apa? Orang yang wajib yang keempat adalah sahih, orang yang sehat. Nah, orang yang sakit bagaimana? Wajibnya puasa. Yang kelima al-muqim. Ya, wajib berpuasa. Bagaimana orang yang safar? Nah. Bagaimana nih? Kalau ada orang yang sakit atau orang yang safar, ya, maka yang lebih bagus dia berpuasa atau berbuka. Maka di sini sebutkan, illam yajid al-marid wal musafir masyaqqatan bis-shaum, fas-shaumu afdal. Kalau orang yang safar dan juga orang yang sakit, sakitnya mungkin sakit biasa, safarnya mungkin enggak terlalu jauh, ya kan? Dia kuat ketika safar, apalagi ketika safar tidur, ya kan? Yaitu misalkan di bis atau di kereta, ya kan? Makin lebih ringan. Maka bagaimana? Disebutkan fasaumu afdal, maka puasa itu lebih utama. Walaupun kalau misalkan dia enggak berpuasa juga tidak berdosa. Ini tadi kalau misalkan tidak menemui kesulitan, kesusahan, kepayahan, maka yang paling utama adalah berpuasa. Ini pertama. Yang kedua, kalau didapati ada yang kesusahan, kesulitan, kepayahan, maka yang paling utama adalah apa? Berbuka. Ini secara singkatnya. Ya. Dia sakit, sakitnya payah. Ya. Kalau berpuasa bisa tambah lagi nih, maka berbuka. Lagi safar, ya. Safarnya sangat kecapean, sangat panas, ya terik matahari dan seterusnya. Dia sangat kehausan, sangat kepayahan. Maka ketika itu apa? Lebih utama dia berbuka. Ya. Mana dalilnya? Ya asalnya boleh berbuka, boleh tidak. Akan tapi kita sebutkan di sini yang afdal. Paham sering? Nah. Di antara dalilnya adalah An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, "Kunna nafzu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Faminna shaim wa minal muftir. Yaitu berperang pada bulan Ramadan. Di antara kami itu, di antara kita ada yang berpuasa, ada yang berbuka. Maka bagaimana? Fala ya'ibu as-sha'im 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im. Dan orang yang berpuasa tidak mencela terhadap orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela terhadap orang yang berpuasa. Boleh dua-duanya. Ya.
Tadi yang kita sebutkan afdol. Akan tapi mau berbuka, mau berpuasa maka kemasannya boleh. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasan. Ini dalilnya nih. Ini lanjutannya, lihat. Mereka memandang, yaitu para sahabat memandang, yaitu berpendapat bahwa orang yang mendapati dirinya kuat, maka berpuasa, lalu dia berpuasa, maka puasa bagus baginya. Yaitu orang yang kuat berpuasa, maka puasa bagus baginya. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasan. Dan mereka memandang bahwa kalau ada orang yang mendapati dirinya lemah, kepayahan ketika puasa, fa'aftara, maka dia berbuka, fa inna dzalika hasan, maka itu baik baginya. Ya, jelas sekali dalilnya. Selanjutnya, bagi orang yang atau bagi perempuan yang haid dan nifas, maka bagaimana ya kalau dia tidak berpuasa? Maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk mengqadha. Oh iya. Ya. Dari Aisyah dia berkata bahwa kunna nahidu an adi Rasulullah SAW, kami yaitu haid pada masa Rasulullah SAW. Lalu apa lanjutannya? Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Jadi puasa ini diqadha bagi orang yang orang yang haid dan juga nifas di dalamnya. Mungkin kita cukupkan ya karena sudah masuk kata Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan bekal-bekal, yaitu di dalam menyiapkan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan bahas yaitu arkanu as-shaum atau arkanus shiyam. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap ibadah memiliki rukun-rukun. Yang mana rukun ini kalau tidak dilakukan maka menjadikan ibadahnya tidak sah. Yang mana rukun ini kalau tidak dilakukan menjadikan ibadahnya tidak sah. Ada dua rukun dalam puasa ini. Yang pertama yaitu an-niyah, yaitu niat. Ya. Yaitu wajib bagi seorang yang berpuasa untuk niat. Bahkan setiap amal ibadah yang kita lakukan harus ada niatnya. Wajib ada niatnya. Kalau ada seorang yang beribadah tanpa niat, maka ibadahnya tidak sah. Termasuk di dalamnya adalah puasa. Sebagaimana dalilnya, ya, yaitu dalilnya mungkin kita sering dengar, yaitu apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka seluruh amal ibadah yang kita lakukan harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk puasa yang wajib ini, yaitu puasa Ramadan, maka wajib seseorang berniat puasa pada malam hari, yaitu sebelum fajar. Boleh malam hari ataupun yaitu ketika sahur kan masih malam. Wajib berniat pada malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ya, tadinya mau makan pagi, ternyata makan pagi enggak ada, ya kan? Maka ketika itu boleh dia berpuasa, niat puasa di pagi hari boleh. Sebagaimana Nabi SAW. Itu kalau puasanya puasa sunnah. Yaitu Nabi SAW ketika mau makan pagi, ternyata tidak ada makanannya, maka Nabi mengatakan apa? Idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Maka berpuasa atau niat puasa untuk puasa sunnah maka boleh malam hari dan boleh di pagi hari.
Ya, selama belum makan dari subuhnya atau dari fajarnya, ya. Adapun puasa wajib, maka wajib bagi dia untuk berpuasa di malam hari. Yang mana Nabi SAW mengatakan, malam yujmi' syam atau malam yubayyit syam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang malam-malam tidak berniat untuk berpuasa qabla al-fajri, sebelum datangnya waktu fajar, yaitu dari malam. Malam itu dari kapan sih? Ya, kalau secara bahasa sih dari maghrib isya sampai sebelum fajar, itu malam. Ya. Siapa yang tidak berniat untuk puasa sebelum waktu fajar, maka Nabi mengatakan apa? Fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa niat apapun juga, seluruh niat dalam ibadah, niat tempatnya di mana? Niat tempatnya di dalam hati. Mahallun niyah al-qalb, tempatnya adalah hati. Ya. Saat mazhab Syafi'i bagaimana? Kalau kita lihat kepada buku induknya, kitab-kitab yang besarnya mazhab Syafi'i, maka di dalamnya sebenarnya ada dua pendapat. Apakah harus dilafazkan ataukah tidak harus dilafazkan? Paham ya? Akan tapi yang wajib adalah apa? Niat di dalam hati. Melafazkan ini untuk menguatkan niat dalam hati. Ya. Lalu mana yang benar? Maka sebagaimana kita ketahui bahwa ketika ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, maka kita kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ternyata kita lihat sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika sholat, ketika puasa, ketika melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak melafazkan niat. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Fa inna khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya, rukun yang kedua yaitu apa? Al-imsak 'anil mufattirat min tula'il fajr ila ghurubish syams. Yaitu menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ya, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ya, dalilnya jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail." Makan dan minumlah sampai jelas benang putih atas benang yang hitam dari fajar, yaitu ketika terbit fajar. Makan minumlah sampai terbit fajar. Kalau terbit fajar maka dilarang makan dan minum. Yaitu diharuskan berpuasa. Kemudian ketika berpuasa sampai kapan? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Sampai kapan malam ini? Tadi kita sebutkan sampai maghrib. Sampai terbenam matahari. Ya. Sampai terbenam matahari. Ya. Maka disebutkan tentang definisi puasa ini, definisinya ya sebagaimana di sini, yaitu al-imsak 'anil mufattirat min tula'il fajr ila ghurubish syams. Ini diambil dari definisinya, yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Inilah definisi puasa, ya, dan dimasukkan di dalam rukun puasa di sini. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Yang pertama dan yang kedua adalah apa? Al-aklu wa syurbu amdan.
makan dan minum dengan sengaja. Ya. Makan dan minum dengan sengaja. Kenapa ada kata-kata sengaja? Yaitu fa in akala aw syariba nasiyan fala qada alaihi wala kafara. Adapun bagi orang yang makan dan minum karena lupa, maka tidak ada kewajiban mengqada ataupun membayar kafarah. Ya, tidak mengapa. Kalau dia ingat, lanjutkan puasanya. Sebagaimana hal ini ma'ruf di kita, ya sudah diketahui. Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan, man nasiya wa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Siapa yang lupa sedangkan dia lagi berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka bagaimana kata Nabi? Falyutimma shaumahu, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Kalau lupa makan minum, lalu dia ingat lagi. Ketika dia ingat apa? Sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberinya makan dan minum. Ya. Yang ketiga, al-qayyu amdan. Al-qayyu amdan. Apa al-qayyu? Yaitu muntah amdan dengan sengaja. Ya, mungkin ini baru ya. Atau mungkin sebagian di kita yang baru memahaminya. Ya. Dan ini termasuk hal yang dikhilafkan, ya, diikhtilafkan oleh para ulama. Dan saya mengikuti pendapat ini, yaitu apa? Al-qayyu amdan. Yaitu kalau muntah dengan sengaja, ini apa? Bisa membatalkan puasa. Fa in qalaba al-qayy fala qada alaihi wala kafar. Adapun kalau dia tidak sengaja, kalau muntahnya dan tidak sengaja, bukan sengaja dimuntahin, akan tapi dia muntah tiba-tiba saja, tidak sengaja, maka tidak apa-apa, maka tidak membatalkan puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man dara al-qayy falaysa 'anil qada man istaqahu 'amdan falyaqdi. Siapa yang muntah dan tidak sengaja, maka tidak ada qada baginya. Dan siapa yang sengaja untuk muntah, maka kata Nabi apa? Falyaqdi, hendaknya dia mengqada. Ya. Hendaknya dia mengqada, yaitu batal puasanya dan diqada. Ya. Keempat dan kelima, yaitu apa? Ini khusus bagi perempuan, yaitu al-haid wan nifas. Nah, di sini bahkan ditegaskan, wala fil lahdal akhirah minan nahar, walaupun dia ada lahdal akhirah, yaitu apa ya? Sudah mau masuk malam hari gitu ya kan? Ternyata apa? Keluar haidnya. Misalkan maghrib jam berapa? Jam 6 lewat 18. Ya. Misalkan jam 6 lewat 5 dia keluar haid. Maka apa? Batal puasanya. Dan wajib mengqadha. Ya. Li ijma'il ulama alaihi, karena ijma' ulama atasnya. Ya, tadi ya sebagaimana perkataan Aisyah, kunna nahidu ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar bi qada'is shaum. Ya, kami pernah haid pada zaman Nabi SAW dan diperintahkan untuk apa? Mengqadha puasa. Yaitu bagi siapa? Bagi orang yang haid, ya kan? Bagi orang yang haid disuruh untuk mengqadha puasa. Dan nifas ini apa? Dia dikiaskan kepada haid. Yang keenam yaitu al-jima'. Dan di sini al-jima' bukan hanya membatalkan puasa, bahkan wa tajibu bil kafarah. Bahkan wajib membayar kafarah bagi orang jima di siang hari Ramadan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ijaa rajulun faqala ya Rasulullah halaktu.
Yaitu dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, ketika kita duduk bersama Rasulullah SAW, ada seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halak, ya Rasulullah, aku binasa. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, malak, ada apa dengan kamu? Qala waqatu ala imraati wa nasaim. Aku menggauli istriku sedangkan aku lagi puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Yang pertama, ini bayar kafar. Jelas, ya. Puasanya batal. Bukannya puasanya batal, harus bayar apa? Kafar. Apa kafarahnya? Yang pertama apa? Hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Apakah kamu memiliki budak yang bisa kamu bebaskan? Ya. Yang pertama berarti apa? Membebaskan budak. Lalu dia mengatakan apa? La. Enggak, aku enggak punya. Nah, kalau enggak punya, bagi zaman sekarang enggak ada budak, maka apa? Selanjutnya qala, maka Nabi mengatakan, "Fal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain." Apakah mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Qala, maka dia menjawab, "La, tidak ya Rasulullah." Jadi yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ya Rasulullah. Kalau tidak juga maka Nabi SAW mengatakan apa? Qala, fahal tajri it'amu sittina miskina. Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Lalu dia juga mengatakan, enggak, saya enggak bisa ya Rasulullah. Ya, karena dia apa? Orang miskin berarti. Ya. Lalu di sini disebutkan, qala famakatan Nabi SAW, fa baina nahnu ala dzalika utiya Nabi SAW bi'arqin fiha tamrun. Maka Nabi SAW diam. Ya. Maka ketika hal tersebut masih terjadi, maka didatangkanlah kepada Nabi atau Nabi SAW dikasih apa? Bi'arqin fiha tamr. 1 keranjang kurma. Ya. Maka ketika Nabi SAW dikasih 1 keranjang kurma, Nabi mengatakan, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Maka dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW, "Khudh hadza fatasaddaq bih." Ambil ini, kamu bersedekahlah. Ya. Ya, kamu bersedekahlah. Faqala rajul ala afqar minni ya Rasulullah. Terhadap orang yang lebih fakir dari ya Rasulullah, berarti apa? Menunjukkan dia sangat fakir, menunjukkan dia sangat miskin. Fa wallahi ma baina labaitihi ma labaitaha yuridu al-harratain ahlu baitin afqara min ahli baiti. Yaitu di sini, demi Allah, tidak ada di tempat ini, ya, di tempatku tinggal ya Rasulullah, orang yang lebih fakir dariku. Maka Nabi SAW ketawa, fadhahikan Nabi SAW hatta badas amyabuhu, sampai kelihatan gigi taringnya, ya. Tsumma qala at'im ahlaka. Nih, kasihlah kepada keluargamu. Ya, itu jadi ada 6 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum kedua makan dan minum dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, kelima, haid dan nifas, dan yang keenam adalah al-jima'. Mungkin yang terakhir pembahasan kita yaitu ma yustahabu lis-shaim. Apa saja yang disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka yang pertama disunahkan untuk sahur. Disunahkan untuk sahur. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah karena dalam sahur itu ada berkah. Ya. Lalu di kita terkadang ada permasalahan imsak, ya kan? Sebelum berapa menit, 10 menit atau berapa menit sebelum adzan disebutkan imsak. Maka sebenarnya kalau kita lihat kepada dalilnya, maka imsak ini mungkin diambil dari kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi memang sahur itu ada jeda. Ya.
Jedanya berapa? Yaitu jedanya 50 ayat. Ya mungkin ditakdirkan sekitar 10 menit lah, kurang lebih. Ya. Disebutkan di sini, wa yustahabbu ta'khiruhu. Disunahkan diakhirkan, yaitu sebelum adzan, ya. Bagaimana? Yaitu dalilnya dari Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk salat. Untuk salat apa? Untuk salat fajar. Sahur sama Nabi dan salat subuh sama Nabi. Qultu, ya. Maka Anas ini, ya. Maka di sini dikatakan, kam kana bainal adzan was sahur. Berapa lama jarak antara adzan dan sahur? Yaitu sahurnya Nabi. Yaitu dikatakan qadra khamsina ayah. Yaitu jarak antara sahur dengan adzan yaitu jaraknya 50 ayat. Mungkin kurang lebih 10 menit. Itu kebiasaan Nabi sahurnya. Bukan menetapkan tidak boleh makan dan minum ketika 10 menit sebelumnya. Paham ya sini ya? Jadi kebiasaan Nabi. Nabi itu biasanya apa? Sahurnya diakhirkan. Mendekati apa? Mendekati sahur. Mendekati apa? Mendekati fajar. Ya, mendekati adzan. Paham sini ya? 10 menit sebelumnya Nabi SAW selesai. Yaitu persiapan untuk sholat. Paham sini ya? Jadi bukan tidak boleh. Ya, setelah 10 menit itu bukan tidak boleh atau dilarang untuk makan dan minum sebelum fajar, boleh. Ya. Karena Nabi SAW atau Allah SWT berfirman tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad fajar. Makan dan minumlah sampai terbit fajar. Paham tadi ya? Kita lanjutkan. Yang kedua, al-kaf 'anil lagwi warafath wa nahwihima. Ya, menahan diri dari perbuatan sia-sia dan juga rafath. Rafath itu perkataan kotor yang bisa menafikan pahala puasa. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumus shami ahadikum fala yarfath wa la yaskhab wa la yajhal." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata berkata kotor, jangan berkata-kata kasar dan juga jangan bodoh, yaitu berkata-kata dengan kata-kata yang keras. Ya. Fa in syatama ahadun aw qatala falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencela dia, jangan dibalas. Maka kata Nabi falyaqul inni shaim, katakan aku puasa. Ketiga selanjutnya, al-jud wa mudarasul Quran. Ya, yaitu apa? Jud itu apa? Sering berderma. Ya. Dan juga membiasakan membaca Al-Qur'an. Ya, makanya alhamdulillah ya pada bulan Ramadan di setiap negeri ya banyak orang-orang yang berderma. Di antara mereka ada yang mengeluarkan zakat ketika pada bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW disebutkan di sini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan, karena Nabi SAW ajwadan nas bil khair, bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling baik, orang yang paling suka mengasihi, ajwad. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan Nabi SAW adalah orang yang paling baiknya itu ketika kapan? Ketika bulan Ramadan, ketika ditemui oleh Jibril. Karena Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalih. Ya, bahwa Jibril menemui Nabi SAW pada setiap kali bulan Ramadan sampai Ramadan meninggalkan, ya, atau sampai Ramadan berakhir. Yuridu alaihi Nabi SAW Al-Qur'an. Ya, yaitu Nabi SAW menyampaikan Al-Qur'an kepadanya. Bahasa bebasnya memuroja Al-Qur'an. Kan Quran itu dihafalkan. Nabi SAW menyetorkan Al-Qur'an kepada Jibril. Fa idza laqiya Jibril alaihi salam kana ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW baik hati lebih daripada
ar-rihal mursalah, yaitu angin yang berseliweran, ya. Angin yang ditiupkan, dihembuskan, diutusnya. Yang keempat, ta'jilu al-fitr. Ini disunahkan apa? Apa ta'jil? Bahasa kita kan ta'jil, harus pakai ain. Ya, ta'jil pakai ain. Di kita kadang suka salah. Apa salah? Banyak namanya ta'jil. Kalau ta'jil dan hamzah, ta'jil itu artinya mengakhirkan. Paham sudah ya? Kalau pakai ain ta'jil, itu apa? Menyegerakan berbuka. Maka beda hamzah sama ain saja artinya sangat berbeda. Ya. Itu yang benar adalah ta'jilul fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Maka di antara sunnahnya yaitu ketika kita berpuasa maka apa? Menyegerakan berbuka. Ya. Alhamdulillah kalau di kita ya banyak orang-orang yang ngasih buat takjil ya kan di jalan-jalan, ya kan tempat-tempat ramai dan yang lainnya. Ya. Yang mana walaupun jalan ya bisa sambil berbuka. Ya. An Sa'ad bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma'ajjal fitra. Nabi SAW bersabda bahwa manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Yang kelima, ad-du'a al-fitr. Ad-du'a indal fitri bima jaa fi hadzal hadits. Yang kelima yaitu ayyubtira ala ma yatassara lahu mimma huwa madhkurun fi hadzal hadits, yaitu hendaknya berbuka terhadap sesuatu yang dimudahkan yang terdapat dalam hadis ini. Ya. Yaitu berbuka yang sebagaimana kita ketahui berbuka yang pertama dengan apa? Yang utama dengan apa? Nah, bukan kurma sebenarnya. Apa? Yang utama an Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala ratabat qabla ayyusalliyah. Ya. Bahwa Nabi SAW ketika mau berbuka, ketika Rasulullah SAW berbuka, maka Rasulullah SAW berbuka ala ratabat qabla ayyusalliyah. Maka Rasulullah berbuka dengan rutab sebelum salat. Ini yang utama. Rutab itu apa? Kurma basah ya. Yang biasanya lebih mahal tuh. Nah, ya. Kurma basah. Fa illam takun ratabat fa ala tamarat. Nah, kalau enggak ada rutab baru dengan tamarat, yaitu dengan kurma. Kurma itu kurma kering, ya. Fa illam takun hasawat min ma'i. Kalau tidak rutab, tidak ada kurma, maka hendaknya minum dengan beberapa tegukan. Ya, ini tata cara berbukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita ikuti, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling paham ya terhadap kesehatan kita. Ya. Kita lanjutkan. Yang keenam, ad-du'a indal fitri, ya, yaitu berdoa ketika berbuka. Ketika berbuka hendaknya berdoa. Itu dan doa ini ya di antara doanya. Ya. Yaitu doanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, yaitu Rasulullah ketika berbuka dia mengatakan dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa yang sunnah yang diucapkan oleh kita ketika berbuka. Ya. Mungkin itu ya yang kita sampaikan, apa yang sunnah-sunnah apa saja yang kita lakukan ketika berpuasa, yaitu yang pertama sahur, yang kedua menahan diri dari perbuatan sia-sia dan juga perkataan kotor, yang ketiga yaitu al-jud, memberi Quran, yaitu berbuat baik, yaitu sering memberi dan juga membaca Al-Quran, ya. Yang keempat menyegerakan berbuka, kelima berbuka dengan tadi yang dimudahkan, yang pertama dan rutab, kalau nggak ada dengan tamar, kalau nggak ada dengan meneguk beberapa tegukan, dan yang keenam yaitu dengan berdoa dengan tadi doa yang disebutkan, yaitu dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, mungkin
Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, untuk persiapan bulan Ramadan Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apakah ada niat khusus? Maka niat khususnya enggak ada. Ya. Yaitu niatnya yaitu berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Berapa lama melaksanakan puasa di bulan Sya'ban? Berapa lama? Ya, ini ada khilaf juga ya. Ada di antara ulama yang mengatakan apa? Hampir semua 1 bulan ya sepenuhnya buat persiapan Ramadan. Ada yang sampai sampai pertengahan di bulan Sya'ban. Sampai pertengahan di bulan Sya'ban. Maka silahkan bagi yang mau membiasakan puasa Senin Kamis, maka insya Allah maka ini dibolehkan kalau misalkan terbiasa melakukan puasa Senin Kamis. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, apakah seorang yang berbuat kesyirikan membatalkan puasa? Seorang yang berbuat kesyirikan bukan membatalkan puasa, membatalkan seluruh amalan. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman apa? Lain asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka akan hilang, maka akan terhapus seluruh amalan-amalan yang mereka lakukan. Bukan hanya puasa. Ya, bahkan jangankan kita. Kalau Nabi kita berbuat syirik juga akan apa? Seluruh amalan-amalan Nabi akan hilang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu berbuat syirik wahai Nabi, akan hilang seluruh amalan-amalan. Paham ya? Jadi bukan khusus yaitu puasa doang, semua amalan. Maka dakwah kita yang pertama dan utama adalah dakwah kepada tauhid dan memerangi dari kesyirikan. Dua, apakah seseorang tatkala akan bersafar tetap berniat puasa dari malam hari atau tidak berniat puasa? Ya, tetap ya. Kalau misalkan puasanya puasa wajib, tentu harusnya dari malam hari niat. Ya, kalau dia mau puasa. Tadi kan kita sampaikan bahwa orang yang safar tergantung keadaannya. Kalau misalkan dia kuat puasa, maka itu yang lebih utama dia puasa. Kalau mau berbuka silahkan. Kalau puasa Ramadan berarti apa? Harus niat malam hari. Paham sini ya? Adapun kalau puasanya di sini adalah puasa sunnah, maka boleh pagi hari puasanya. Paham sini ya? Kembali lagi kepada pembahasan yang tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang hadis tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Saya nggak tahu hadisnya ya. Ya, coba ya nanti saya cari. Ya, saya nggak tahu hadisnya. Bukan, kalau misalkan secara maknanya bukan tidurnya orang berpuasa ibadah. Puasanya orang yang tidur adalah ibadah. Puasanya bukan tidurnya. Ya. Puasanya ibadah. Ya. Kalau hadis ini sahih atau enggak, maka saya enggak tahu. Saya jawab saya enggak tahu. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Kita cukupkan sampai di sini. Ya, kalau sudah kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.